Sebenarnya bagaimana pola makan yang benar untuk para pejuang kanker ini deh? Nah, sesungguhnya kalau kita lihat ya, makanan itu semuanya bisa dimakan. Makanlah sesuai dengan kebutuhan. Terapi radiasi atau radioterapi, jadi seberapa penting terapi itu? Radioterapi itu ya memang dibutuhkan juga, tetapi itu tergantung. Halo teman baik, ketemu lagi dengan saya Dayu Padmisuci dari komunitas teman baik. Bertemu dalam acara Bincang Bareng Ahli. Dan narasumber kita kali ini adalah Dr. Ketut Widiana, spesialis bedah konsultan onkologi. Senang sekali beliau hadir kembali di studio Diskoria. Baik, kita temui Dr. Ketut Widiana dulu. Apa kabar, Dokter? Baik. Terima kasih sudah berkenan hadir kembali. Kita salam sehat ya, di salam pandemi sehat, ini. Ya. Salam sehat dan bahagia. Ya, saya senang sekali nih dokter bersedia hadir kembali, dan saya mohon izin kembali menyapa dokter dengan sebutan Dedi ya. Ya, senang sekali nih ketemu Dedi dalam keadaan baik seperti ini. Baik, tanpa berlama-lama saya langsung mengajukan pertanyaan kepada Dedi. Nah, Ded, ini yang sering dipertanyakan di masyarakat adalah makanan untuk orang kanker. Banyaknya pantangan makanan nih, ini nggak boleh dimakan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nggak boleh makan yang manis, jadi harus stop ini, stop itu. Sebenarnya bagaimana pola makan yang benar untuk para pejuang kanker ini, deh? Ya, pertanyaan itu bukan datang dari Bu Dayu saja ya. Saya sering juga menghadapi hampir semua pasien-pasien datang menanyakan seperti itu ya, tentang masalah makanan, pola makan, makanan apa saja diboleh dan ini tidak, itu tidak. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat ya, makanan itu semuanya bisa dimakan ya, tetapi harus dibatasi ya, dibatasi. Nah, sering orang menyatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya, betul. Ya. Tetapi menurut keilmuan kami itu semuanya bisa dimakan, tetapi makanlah sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan kita kan, kebutuhan masing-masing individu. Tapi ada beberapa sering menyebutkan gula dikurangi, manis dikurangi, kan gitu ya. Memang betul. Selama kita masih menderita kanker, memang sebisanya kurangi gula, tetapi jangan sampai tidak gula. Oh, berarti tidak boleh stop gula ya, Dedi? Stop sekali sih, menurut saya sih tidak. Apa efeknya, Dedi, kalau stop kalau gula? Kalau kita gula stop, ya pasti kita banyak. Ya, tapi gula itu muncul kan bukan karena kalau gula pasir, gula ini sih boleh di stop. Kalau kita ngopi tanpa gula boleh. Gula itu kan tidak sumbernya dari gula yang besar ya. Itu kita makan nasi, karbohidrat semua diolah akan ujung-ujungnya jadi gula juga kan. Itu kan kalori, energi kita. Kalau tidak tanpa karbohidrat gimana? Tidak mungkin tidak boleh stop nasi ya? Tidak bisa. Hanya kurangi ya, porsi lah kita atur. Gitu kan. Kalau semata-mata waktu kita pun menderita kanker tuh gulanya juga banyak, lebih baik dia kurangi. Kalau ngopi lebih baik tidak usah pakai gula. Tanpa gula. Karena sudah kita dapatkan gula di tempat yang lain, makanan lain gitu. Itu sebetulnya kita. Lantas nasi tidak, terus kalorinya dari mana? Meskipun dari buah ada, dari sayuran buah ada, daging juga ada, tapi kan tidak sebanyak karbohidrat kita dapatkan dari sumber karbohidrat sendiri. Itu. Berarti tidak boleh ada yang hilang ya, Dedi? Sebetulnya semuanya tetap dibutuhkan, tetapi harus diatur sesuai dengan kebutuhan, ya, Tuhan. Kalau itu gula umpamanya berlebihan, memang sel kanker itu kan butuh gula juga, sama kan? Sel kita juga butuh gula. Ya, dia akan juga bersaing merebut gula-gula yang ada kita makan. Semakin banyak kita makan gula, dia semakin sehat dia, semakin gemuk dia kan, sel kankernya. Itu kan, dia kan juga merebut butuhannya juga dia. Berarti anggapan bahwa untuk membunuh sel kanker dengan meniadakan gula itu tidak benar ya, Dedi? Tidak ada kan, bukan itu kan, dia juga mendapat sumber. Individu ini masih hidup, dia pasti hidup. Oh iya, selama kita hidup dia hidup. Selama kita hidup dia hidup juga ya. Kecuali kita, kalau memang kita operasi gitu, angkat semuanya, bisa dia atau dia respon dengan kemoterapi, mati juga dia. Tapi kan sel kanker kan beradaptasi juga kan, seperti cerita tadi kan. Ya, berarti tetap makan seperti biasa. Ya, anjuran kita ya
tawan kita, makan tetap sesuai. Porsinya lah dikurangi, karbohidrat dikurangi. Yang dulu buatnya kita berbanding apa ya, porsi nasi kita separuh 50% nasi, baru seperempatnya lauk pauk dan sayur. Sekarang ubah dia, seperempatnya ya nasi, baru bagi ini ya lauk pauknya lebih banyak itu. Mungkin sayurnya lebih banyak dan buahnya lauk pauknya lebih kecil, mungkin seperempat gitu loh. Separuhnya itu buah dan sayur gitu. Berarti terbalik ya, Dedi? Ya, betul terbalik begitu, lebih bagus ya. Yang tadinya jadi makanan pokok, sekarang lauk pauk yang jadi pokoknya. Sayur buah, buah lah. Ya. Mungkin kita daging, ikan dikurangi gitu. Tetap kita butuh itu selama kita itu. Kalau goreng-gorengan masih boleh nggak, Dedi? Ya semuanya saya pernah mengatakan tidak boleh sebetulnya, bukan kawan kami. Semuanya makan, tapi jangan terus setiap saat makan gorengan. Ya kan tidak bagus kan? Ya. Jangan kita tidak sakit pun mual kita kan. Ya, itu artinya ya. Iya. Nah itu tentang makanan, tentang olahraga, Dedi. Olahraga sangat dibutuhkan ya, olahraga. Karena olahraga itu akan membangun ya prima ya fit badan kita, sehingga akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Itu olahraga. Sangat dibutuhkan. Tapi harus kita jaga juga ya, seberapa jauh kondisi kita bisa, seberapa berat olahraga, ya jangan berlebihan juga. Keluarga berlebihan juga tidak bagus ya. Sampai kita kecapean. Ya selalu kita anjurkan kepada pasangan kita, olahraga tetap, tapi jangan tetap berlebihan. Sampai kecapean kita juga tidak akan baik kita. Nah, olahraga yang ada nggak sih olahraga yang disarankan, atau ada nggak olahraga yang tidak dianjurkan untuk pasien kanker? Sebetulnya pengetahuan saya sih tidak punya semua boleh berarti ya, Dedi? Sebetulnya yang penting tidak membebani penyakit kita. Contoh saja, kanker payudara sudah menyebar ke tulang. Kalau itu olahraganya berat, itu kan bisa patah tulang kita. Nah itu model-model begitu ya. Nah, kalau umpamanya hanya di mana, di paru atau di mana menyebar, mungkin lebih berat boleh, tetapi kita kan juga terganggu juga. Ya, napas kita. Gitu. Nah, menurut saya sih jangan terlalu berat olahraganya, jangan juga tidak olahraga gitu ya. Olahraga, tetap olahraga. Tapi olahraga mana ya harus kita tahu tuh, yang berisiko pada badan kita. Jadi harus diukur dengan kemampuan kita. Kemampuan kita. Baik. Nah, ini Dedi, ada pendapat orang yang sudah dinyatakan mengidap kanker, hindari jatuh. Mengapa, Dedi? Kenapa jatuh itu sangat berbahaya? Iya, seperti tadi itu ya. Seperti tadi ya. Kanker apa itu? Kanker payudara. Kanker payudara. Tetapi setelah metastase ke tulang gitu ya. Kalau kita jatuh terpleset, patah tulang kita. Sudah cancer, sudah patah tulang kan? Ya, jatuh ketimpa tangga jadinya kan? Kan gitu ceritanya. Betul. Maka dari itu kita mesti harus waspada, hati-hati, ngukur diri kan. Ya, kalau kita sudah punya penyakit keganasan itu mesti betul-betul jaga betul. Olahraga tetap, tapi jangan membuat tambah beban, tambah risiko. Tidak boleh terlalu ekstrim. Iya, salah satu itu ya. Ya, kalau kita tahu bahwa tulang tidak ada menyebar ke situ, tidak masalah. Tapi kalau berarti kalau tidak ada penyebaran ke tulang, jatuh tidak terlalu masalah ya, Dedi? Tapi tergantung jatuhnya seberapa. Orang tidak punya cancer pun kalau jatuh, ya kalau berat jatuhnya juga bermasalah tulang kita kan. Nah, artinya tetap waspada itu aja. Olahraga itu ya. Berarti serba terukur ya, Dedi. Makannya harus terukur, olahraga terukur, seperti itu. Seberapa kekuatan tulang kita, badan kita terhadap olahraga ya apa ya. Ada orang yoga, tapi ada yoga yang juga berat-berat juga kan. Itu kan juga bisa berbahaya juga. Yoga tulang refleksi tulang belakang, bahaya. Orang sering ada di tulang belakang juga dia. Nanti kalau dia patah bahaya gitu ya. Artinya tetap harus jadi masalah kalau begitu. Jangan lagi jatuh ditimpa tangga lagi kan gitu ceritanya. Nah, ini ada satu terapi untuk pasien kanker juga yang mungkin tidak semua mendapatkan terapi ini. Terapi radiasi atau radioterapi, Dedi. Seberapa penting terapi itu untuk pasien kanker? Dan mengapa tidak semua dapat radiasi, Dedi? Iya. Radioterapi itu kalau saya bicara tentang kanker
tumor padat ya, kanker jaringan padat ya, seperti payudara, kanker kulit yang begitu itu ya, bukan kanker darah yang begitu ya. Radioterapi itu ya memang dibutuhkan juga, tetapi itu tergantung stadium juga. Kalau stadium awal dengan pembedahan saja sudah selesai, belum tentu kita butuhkan ke radioterapi sinar ya. Nah, sinar itu kerjanya hanya untuk sebagai kontrol lokal lokal ya. Sama dengan pembedahan. Kalau pembedahan kita baik sudah, radioterapi tidak perlu dibutuhkan. Tapi kalau namanya stadium 3 ya. Stadium 3 dengan peran bedah itu sangat terbatas ya. Perlu dibantu dia, namanya kita tambahkan ajupan. Ya. Contohnya kanker payudara stadium 3. Kalau kita operasi langsung itu risiko kambuhnya tinggi. Ya, seperti. Makanya kita kasih kemo dulu. 3 siklus, bahkan 4 sampai 5 siklus. Selesai sudah mengecil, baru kita operasi. Tapi operasi itu pun juga setelah operasi kita harus tambahkan sinar. Ya. Karena kita tidak tahu persis pembedahan kita apakah betul-betul bebas tumor tidak. Ya. Kemudian di ketiak ya kita harus bersihkan juga. Ya, karena sudah namanya stadium 3. Nah, jadi kelenjar getah bening itu diangkat semua ya? Semua. Nah, baru kita tambahkan radioterapi. Itu kalau per stadium, kalau stadiumnya memang lebih tinggi, memang kita harapkan bantuan dengan sinar. Kalau stadium awal, kecuali kita tidak mengangkat payudara, yang namanya breast conserving therapy, ya pembedahan mengangkat tumor dengan bersihan ketiak, harus wajib ditambahkan payudara, radioterapi. Itu wajib, itu memang suatu protokol pengobatan dengan mengangkat tumornya saja, ya baru ditambahkan itu untuk membantu pembedahan. Karena kita mengangkat tumor saja, kita tidak tahu persis sel-sel kita tidak tahu. Ya meskipun dalam teori bersih kita DPA bersih, kita harus wajib itu tambah. Karena ada tanpa radioterapi juga lebih banyak tumbuhnya lokalnya. Maka ditambahkan radioterapi. Itu riset itu. Tanpa radioterapi jauh lebih bagus yang tambah radioterapi. Jika radioterapi menjadi pengobatan pokok juga di mempertahankan payudara, ngerti betul ya? Nah, kalau dia stadium 3, stadium 3B seperti kita sering kerjakan di kasus-kasus kita, itu pun juga harus ditambahkan. Itu protokolnya memang kemoterapi, dia respon kita mastektomi, setelah mastektomi harus ada radioterapi. Kalau ini tanpa radioterapi, risiko kambuh lokal itu tinggi juga. Itu ceritanya, ya. Itu penelitian itu akan seperti itu. Berarti radioterapi itu untuk mencegah tumbuh lagi sel kanker itu membantu, membantu, peran bedah, ya, sebagai terapi utama untuk kasus-kasus kanker seperti itu, payudara itu, membantu supaya tidak tumbuh. Nah, ini lagi, Dedi. Ada anggapan kalau sel kanker itu tumbuh lagi, maksudnya dia sudah sempat dinyatakan bersih, sudah tidak menjalani terapi lagi, hanya kontrol saja. Setelah beberapa tahun kemudian, ditemui ada sel kankernya tumbuh lagi dan penyebaran. Apakah benar pada kasus seperti itu, sel kankernya akan lebih ganas dari sebelumnya? Ya, sebetulnya kita melihat perjalanannya pasti ya, karena kita sempat memberikan terapi yang lengkap, anggaplah kemoterapi. Kenapa dia tumbuh lagi? Kemungkinan ada beberapa sel itu dia diam di rumah, tidak mati oleh kemo, ya. Tatkala kondisi kita tidak bagus ya, dia tumbuh kembali. Itu kan perilaku kan jauh lebih agresif, ya, lebih agresif. Karena dia sudah pengobatan yang kita kemarin berikan itu sudah dia tidak dia kuat. Ya, menahan diri kan, dia bisa tumbuh lagi. Ya, pada umumnya dia memiliki sifat yang lebih. Namun untuk mengetahui itu adalah sifat yang sebelum dan sesudah itu pada umumnya berbeda. Tidak selalu sama. Umpamanya kita mendapatkan di awal umpamanya sifatnya A, setelah diterapi, kemudian muncul lagi sifatnya kemudian belum tentu A lagi. Bisa B, bisa C dan sebagainya. Oh, dia berubah ya? Bisa berubah. Namanya kita sering mengatakan bahwa cancer itu adalah unpredictable.
unpredictable, tidak diprediksi. Bedanya saja di payudara perilakunya A, yang ada di paru perilakunya bisa B, bisa C. Di hati bisa lain juga itu. Di kelenjar getah bening juga bisa beda. Itu berbeda-beda ya, bisa dia? beda. Ya. Nah, itulah perilakunya dia. Sering ya kita sebut adalah unpredictable. Teori. Misterius juga ya sel kanker ini ya, Dedi? Iya, sel-sel pinter, Iya, sel pintar, sel sel cerdik cerdas, dia. ya. Dia bisa dia ngerti juga dia kan. Nah ini lagi, Dedi. Beberapa pasien kanker payudara selain menjalani operasi pengangkatan payudara juga menjalani operasi pengangkatan rahim dan indung telur. Nah, mengapa operasi itu harus dilakukan, Dedi? Untuk kanker payudara? Iya, Indung tujuannya telur. apa, Dedi? Indung telur. Indung telur, bukan rahim. Ada yang termasuk rahimnya, Ya, tapi kebanyakan sih indung telur. Indung telur begini. Itu biasa. Itu ini. Kasus-kasus yang kita angkat indung telurnya tujuannya sebagai terapi, ya. Terapi itu terapi hormonal juga. Itu khusus untuk kasus-kasus kanker payudara yang luminal, yang subliminal, yang artinya ada respon dengan hormonal terapi. Ya. Seperti tadi ada luminal A, luminal B, macam-macam. Khusus yang luminal itu, kalau dia memang dia belum menopause ya, menopause, masih mens ya, masih masa subur, itu kita angkat indung telurnya. Artinya pabrik ya, sumber estrogennya kita pangkas ya. Berarti sumber estrogen itu di indung telur ya, Dedi? Dia indung telur, itu kan pabrik utamanya untuk wanita yang pre-menopause ya. Kalau setelah menopause, arti indung telur sudah tidak berfungsi, tidak memproduksi estrogen lagi. Nah, khusus untuk yang masih muda, usia muda, yang masih datang bulan, kalau untuk memberikan terapi hormonal, ya secara teori itu untuk sangat membantu penyembuhan kanker payudara dengan mengangkat indung telurnya, ya sehingga estrogen kita tekan, ya kita memberikan obat-obat ya, bukan anti estrogen lagi, kita kasih obat-obat sebelum terbentuknya estrogen, karena sekarang kalau indung telur kita angkat, kita buang, estrogen tidak dibentuk di badan kita. Ada di tulang, ada di hati, ada di lemak, ya. Semuanya itu adalah diproduksi, ya. Tetapi sebelum berubah menjadi estrogen, kita kasih obat, diblok dia. Bagaimana tujuannya? Kita untuk menekan sekecil mungkin estrogen ada beredar di badan kita. Nah, itulah teorinya bahwa sehingga sel kanker itu orang itu lebih bertahan lama. Gitu. Berarti dengan diangkatnya indung telur itu peluang untuk bisa bertahan lebih lama? Secara teori statistik riset lebih bagus. Lebih bagus ya, bagus karena kita yang terutama yang hormon respon ya, yang respon dengan terapi hormon. Ya, yang jenis kayak luminal tadi. Ya, yang saya tadi ada beberapa yang kita tidak berikan kemo pun memang yang hormon terapi saja. Yang jenis-jenis itu sangat bagus hasilnya. Beberapa riset sudah pernah dilakukan seperti itu. Nah, ini ada lagi kecemasan yang terjadi pada beberapa teman-teman yang tidak mendapat terapi obat hormon. Jadi hanya mendapat terapi seperti kemoterapi, operasi, radioterapi, atau radiasi. Bagaimana dengan yang seperti itu, Dedi? Ya betul. Ada yang kayak tidak mengekspresikan reseptor hormonal itu. Memang kita kategorikan tidak bisa memberikan terapi hormonal. Nah, kita berikan adalah terapi kemoterapi. Setelah kemoterapi, targetin terapi ya selesai. Mereka sering bertanya kan, kenapa saya tidak dapat hormonal? Terus bagaimana nih saya nggak dapat obat? Seperti dibiarkan kan. Nah, karena perilaku sel kankernya dia. Kalau dikasih hormonal percuma juga kan. Apa yang ditarget tidak ada gitu loh. Nanti nggak ada gunanya obatnya ya, Dedi? Tidak ada kalau dia tidak mengekspresikan reseptornya, mentalkan reseptornya. Atau tidak ada estrogennya, meskipun tidak bisa dia nangkap dia bisa memblok dia gitu. Nah, bagaimana peluang kesembuhan untuk pasien-pasien yang seperti ini yang tidak mendapat obat terapi hormon, Dedi? Peluang sembuhnya bagaimana? Itu kembali perilaku pasiennya ya.
Kalau jenis-jenis yang tidak mendapat terapi hormon, relatif lebih agresif. Relatif. Oh, jadi yang tidak dapat terapi hormon itu lebih agresif. Itu relatif sifat dan perilakunya lebih agresif dibandingkan yang bisa memberikan terapi hormonal. Namanya luminal, non-luminal. Ada HER2 type, nah tipe HER2, ada kita sebut triple negatif, yaitu yang itu relatif memang lebih agresif dia. Berarti peluang kekambuhan lumayan tinggi ya, lebih tinggi, ya. Gitu. Wah, itu benar-benar ya, Dedi. Iya, tetapi kan kita tetap tergantung sekarang kembali lagi. Perilaku cancer kan tidak selamanya. Kita mungkin perlu ada rencana kita, ada pengarah berubah nanti perilakunya. Itu kan secara teori kan berubah dia. Namanya tidak unpredictable. Iya. Kan ada juga yang triple negatif panjang kok. Iya. Iya, betul. Ada juga yang panjang kok juga dia. Iya. Ada juga yang lebih duluan. Iya. Itu kan ternyata ada perubahan, terus berubah dia. Berubah menuju ke agresif, apa berubah menuju ke tidak agresif. Gitu. Iya. Nah, ini saya mendapat banyak cerita dari teman-teman ketika saya harus menunggu panggilan ke poli ini, Dedi. Nah, kata teman-teman saya, sel kanker itu seperti bayi yang lagi nyusu. Kalau kitanya sedih, kalau kitanya cemas, lebih banyak perilaku negatif, dia akan tumbuh berkembang. Jadi seperti bayi yang nyusu pada ibu yang lagi sedih, rewel. Tapi kalau kitanya happy, tenang, menikmati, jadi tidak terlalu berfokus kepada si sel kanker. Kanker itu tidak akan mengganas, jadi cenderung tidur. Itu benar ya, Dedi? Sebetulnya ada benarnya. Itu kan berkaitan dengan tadi kita bahas tentang psikologi ya. Iya. Stres itu kan? Iya, Dedi. Ya, artinya kalau sudah bisa menerima, tidak stres, ya imun sistem kita akan bagus kan? Ya. Imun sistem kan salah satu senjata yang ampuh untuk menekan pertumbuhan sel kanker di badan kita. Kita secara alami sudah diberikan senjata sesungguhnya. Namanya imun sistem, ya. Daya tahan tubuh kita. Seperti kita melawan virus ini. Iya. Harus kita dibuat vaksin, ya, untuk membangkitkan daya tubuh kita. Sel kanker juga begitu. Kalau daya tubuh kita baik, sel kanker itu tidak serta-merta juga dia akan berkembang terus. Dia akan ditahan, bahkan dibunuh kan. Dibunuh. Berarti penanganan pengelolaan stres ini benar-benar salah satu senjata. Oh, sangat ya, Dedi, sangat berperan ya. Sangat. Nah, pengalaman kami melihat pasien kita datang nih yang betul-betul menolak, dia yang dari awal sudah bisa menerima. Kami bisa ikuti kok, meskipun tidak ada data fakta yang melihat, tapi riset-riset di luar sudah ada kok. Ya, sudah ada, sudah lama sudah ada. Satu kelompok ya, komunitas yang breast cancer, satu kelompok breast cancer, satu diberikan perlakuan supaya menjadi happy terus. Yeah. Ini tidak, ternyata ini jauh lebih pendek. Ya, lebih tidak baik ya kondisinya dibandingkan yang ini. Itu sudah ada penelitian seperti itu. Artinya apa? Stres, pengelolaan stres itu sangat mengganggu, sangat membantu meningkatkan daya tubuh. Kalau stres bagus, pengelolaan stres dengan baik, daya tahan tubuh itu akan menjadi lebih baik. Sel kanker itu pasti akan mampu ditahan, paling tidak ditahan dia, tidak berkembang. Jadi bahkan bisa dibunuh. Jadi harus benar-benar pintar mengendalikan stres ya. Berarti harus marah, ya marah, tapi tidak boleh berlama-lama. Seperti itu ya, Dedi ya. Harus sebentar-sebentar aja deh, marahnya sebentar, sedihnya sebentar. Kalau bisa jangan sedih dengan marah ya. Ya, jadi intinya menerima seperti itu. Mungkin itu tidak semua orang bisa dan perlu latihan ya untuk bisa menerima. Nah, ini lagi yang menarik, Dedi. Selama Dedi mendampingi pasien, merawat pasien kanker, dan payudara itu salah satu mahkota wanita. Jadi kehilangan payudara itu seperti pukulan untuk perempuan ya, untuk wanita, dan ketakutan ditinggal suami lah, menjadi tidak sempurna. Nah, pengalaman Dedi selama ini. Mungkin ada pengalaman yang sifatnya khusus atau spesifik dengan pasien. Mungkin Dedi harus menyaksikan bagaimana pasien yang sudah Dedi rawat, yang mungkin Dedi prediksi bisa diselamatkan, ternyata tiba-tiba memburuk, meninggal, seperti itu. Nah, apa yang Dedi rasakan? Dan
bagaimana juga Dedi berusaha menyampaikan ke keluarga agar bisa menerima, apa sampai seperti itu ya Dedi? Iya. Kalau bercerita tentang pengalaman itu memang selama kami pendidikan bedah tumor khusus ya, di tahun 2002 saya mulai ya belajar di sekolah di Makassar ya. Tapi fokusnya kami di Sanglah, guru kami lah Prof. Cakre, ada Dr. Wayan, Sudarse, ada Dr. Stephen dulu, beliau duluan, guru kami, senior kami. Memang dalam perjalanan waktu itu melihat penyakit kanker itu memang di awal itu memang betul-betul membuat kita stres besar. Ya, sampai ada salah satu guru kami menyatakan seperti ini. Mungkin orang Bali istilahnya dadag telah yang mati. Ngerti ya? Ngerti ya? Pernah dengar gitu ya? Itu sudah itu ya? Habis-habisan ya, itu ya. Sudah habis uang. Iya. Nah, saya sempat berpikir, apakah benar begitu? Tetapi saya masuk di situ, saya sempat pelajari, mendapat pelajaran dari guru-guru kami, dan akhirnya kami sempat dikirim ke Belanda belajar 3 bulan. Setelah kami di situ, ternyata apa yang dikatakan seperti tadi istilahnya semua habis itu tidak. Kami di situ menemukan kasus-kasus kanker payudara umur 82 tahun masih bisa driver. Iya. Masih survive. Iya, masih survive ya, masih survive ya. Setelah saya tanyakan, setelah kita baca-baca seperti tadi, ternyata di negara maju lebih educated, dia tahu tentang penyakit kanker, makin cepat mengambil pengobatan, keputusan berobat, semakin lama lah daya tahan tubuh, ketahanan hidupnya mereka. Sehingga kan 82 pun sama orang yang tidak sakit. Iya, 82 ya Dedi ya. Masih, dan di kunjungan di poliklinik itu sudah tua-tua dia. Untuk 70 ke atas. Artinya apa? Berarti pernyataan tadi tidak 100% benar. Asal dia datang, diagnosenya kita lebih awal. Akan jauh lebih banyak hasilnya, ya, daya tahan ketahanan hidupnya lebih panjang. Hampir dikatakan tidak ada beda kan? Tidak beda. Dia orang 80 tahun hidup, ya 80 tahun hidup dia bisa. Nah, dari situ pengalaman kami belajar lebih semangat gitu. Lebih semangat. Namun dalam perjalanan waktu memang ya dalam perjalanan waktu kita kontak selalu dengan penyakit kanker yang kenyataannya kita di Indonesia 80%, 90% pasien-pasien datang stadium lanjut. Iya. Kenapa begitu ya, Dedi? Kalau kita lihat di Bali nih terutama, kenapa datangnya mesti stadium lanjut baru datang? Menurut saya jawabannya tidak mengerti tentang tumor dan kanker. Mereka tidak mengerti. Edukasinya kurang ya, Dedi? Saya sangat setuju bahwa itu kurang diedukasi. Iya. Kalau di sana dia udah tahu, sehingga sudah ada aturan untuk screening itu aja sudah penapisan ini udah tahu dia umur sekian dia harus pun tanpa mengeluh dia harus sehingga menemukan di awal dia semakin kecil harapan hidup semakin panjang. Itu ceritanya. Kita di negara yang sedang berkembang khususnya kita dan di Bali khususnya kita itu hampir 80-90% datang yang terlambat. Betul. Kita tidak banyak diberikan kesempatan berbuat meskipun kita sudah belajar dan sebagainya. Pemberian pengobatan yang paling maksimal kita tidak bisa karena sudah stadium lanjut. Berarti dokter pun tidak bisa banyak berbuat tidak bisa banyak berbuat sesuai dengan harapan kita. Dokter pasti sama harap dengan pasien untuk kreatif panjang. Tapi kalau stadiumnya tidak seperti yang bilang sudah ada data statistik seperti tadi dikatakan. Stadium 1 sekian persen ketahanan hidup. Stadium 2 sekian kan gitu. Stadium 1 sama dengan hidupnya orang yang tidak kena kanker, kanker, itu ceritanya ya. Nah, pengalaman memang kita mengalami di Bali, khususnya di Rumah Sakit Sanglah belajar dan setelah selesai, memang menghadapi kasus-kasus yang stadium lanjut itu memang kita banyak kendala. Di sambil modalitas terapi kita yang tidak selalu mencukupi di Bali, kadang-kadang radioterapinya tertunda dan sebagainya, kadang-kadang di zaman BPJS ini sudah bagus kan semua kita bisa kemoterapi kan. Betul. Tapi sebelum BPJS tidak semua orang bisa kita kemoterapi. Sekarang sangat bersyukur BPJS bisa masuk Sanglah bisa kemoterapi.
Banyak manfaatnya itu. Berarti pasien yang diselamatkan pun lebih banyak. Lebih banyak. Karena dia cuma BPJS seperti dibantu lah ya. Iya. Sehingga dapat. Kalau dulu kan tidak punya uang banyak, bisa. Berarti mahal sekali ya, Dedi? Mahal banget. Obat Mahal, kemoterapi apalagi itu. namanya ada targeting terapi dan sebagainya. Gitu. Nah, itu yang membuat kita sering ketemu dengan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Seharusnya pasiennya pulang, berjalan, tapi pulangnya terlentang kan gitu kan. Nah, itu sering gimana kita menyampaikan pada keluarga. Nah, sekarang kita selalu berkemas diri, menyiapkan diri bahwa setiap kita berhadapan dengan pasien kanker, di awal kita harus bercerita, mengedukasi mereka. Satu pasiennya sendiri, sudah keluarganya. Wah, penyakit kanker, begini loh. Harus dua-duanya diedukasi ya, jadi ya, keluarga dan pasien. Ini selalu mengharap, ini pasti semuanya harapan. Dokter pun mengharap pasti supaya pasiennya sembuh, bagus. Tapi dalam perjalanan kan tidak, tergantung stadiumnya juga, tergantung perilaku sel kankernya. Di situ kita agak kendala juga, memberikan edukasi, dari mana kita memulai. Tetapi dalam pengalaman kita di awal sudah kita bercerita, menyiapkan mentalnya, ya. Nah, supaya dia bisa belajar menerima program-program pengobatan yang kita punya, gitu ya. Ya, kita menyiapkan mental untuk mendapat efek-efek samping obat yang kita kerjakan, kita berikan. Nah, langkah bagaimana perjalanan pengobatannya, kita jelaskan itu di awal, supaya mereka mengerti dan paham. Nah, tatkala tidak sesuai dengan harapannya, paling tidak dia sudah siap, ya, menerima bahwa kita sudah jelaskan dengan baik. Ya, kadang-kadang kita kan sampai dihadapkan dengan detik-detik terakhir daripada kehidupan pasien kita. Nah, kita belajar dari itu juga bahwa kita manusia biasa juga, meskipun dokter juga manusia biasa ya. Kita mempunyai ilmu, tapi tidak serta-merta ilmu kita bisa menyelamatkan orang ya. Tetapi secara teori, secara riset kan, ya kita bisa bercerita seperti tadi. Kalau memang di awal saya ketemu ini, mungkin lebih banyak yang manfaatnya saya kan sebagai dokter, kita lebih bisa kita pertahankan mereka kan, lebih baik ketemu keluarga. Tetapi kalau sudah belum lanjut, itu yang kita masih agak rasa juga tidak enak juga kan. Tapi sekarang dengan pengalaman kita ya, kita sudah belajar juga bisa menerima. Dokter terus harus belajar menerima. Ya, artinya kekalahannya untuk menangani pasien itu kan gitu kan. Kan kita juga berjuang supaya pasien kita selamat. Kalau kita sudah mengerti stadiumnya stadium lanjut, ya sudah, kita harus belajar juga bahwa kita tidak mampu ya membantu pasien kita sesuai dengan harapannya dia, harapan kita juga. Karena kita tahu ilmunya dari teorinya, selalu kita siapkan mereka, termasuk keluarganya. Ini loh stadiumnya gitu. Stadiumnya apa ini segini, kirang lebih ilmunya begini, ya secara data begini gitu loh. Supaya mereka mengerti, tatkala memang tidak sesuai dengan harapannya mereka. Gitu. Selalu kita akan selalu bina seperti itu, buat komunikasi efektif sama mereka. Setiap kita ketemu, ya selalu kita tanamkan tanaman pengertian seperti itu. Sehingga kita artinya bisa menerima semua. Baik pasiennya sendiri, kadang-kadang pasien sudah di detik-detik terakhir itu sudah mulai belajar dia. Keluarganya pun sudah bisa menerima. Hampir memang ada juga yang sampai berteriak. Apalagi di awal pasiennya itu kita ketemu pertama kayak breaking bad news itu ya, berikan itu kan dari awal udah rame sudah menolak sebagainya. Tatkala sudah di akhir daripada itu juga rame juga kan, susah juga memberikan mengedukasi. Itu pengalaman kami. Di awal kita susah memberikan edukasi, nanti di akhir itu memang sering juga kita hadapkan susah juga gitu loh. Kalau di awal kita bagus, nanti di akhir-akhir itu mereka ngerti. Syukur-syukur memang daya ketahanan hidupnya bagus kan, itu kan luar biasa itu. Sudah ada banyak yang pasien seperti itu. Banyak kok kasus juga ada, banyak kok pengalaman kami masih sering WA, masih kok di mana gitu. Berarti WA-an sama pasien juga ya, Dedi? Sepertinya kami merasakan bahwa pasien sekarang yang kita rawat itu kayak sudah kayak keluarga. WA tetap ada, meskipun dia jauh. Meskipun ada di Timur Leste, dia tetap WA kok saya. Iya, jadi udah sampai panggil Dedi itu kan berarti sudah seperti keluarga. Kita sudah kayak keluarga. Nanya ini, nanya itu, sebisa kita jawab, kita jawab. Mau ketemu, silakan gitu.
saja. Berarti hubungan emosi antara dokter sebagai yang merawat dan pasien itu penting ya, Dedi ya? Sangat penting karena mereka ingin juga pertolongan meskipun masih jarak jauh, dia ingin memberikan dapat informasi, kita bisa bantu, ya sangat kita bangga juga kita masih bisa memberikan sesuatu, ya sesuatu terhadap sesama kan kita senang juga kan. Iya, Dedi. Ya. Nah, itu seperti itu pengalaman-pengalaman kita, tetapi kita menghadapi pasien-pasien yang satu menolak berat. Ada juga pasien yang satu langsung nerima. Saya kadang kaget. Baru kita vonis bahwa itu memang diagnosa kanker ya. Saya siap dioperasi sekarang. 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 Kita juga tidak berani, tidak siap kan. Kita Jadi balik. Tidak bisa sekarang. Tidak bisa bingung. keadaan begini, tidak boleh. Kita harus siapkan kondisi dan sebagainya. At least lah besok 2 hari baru kita siapkan, baru kita bisa kerja. Ada yang begitu, tetapi jarang. Ya. Nah, yang banyak setelah kita tegakkan diagnosa, lari dulu tunggang langgang, Ya. cari pengobatan yang di second luar opinion pengobatan kita, gitu. pengobatan kita. Yang dulu di awal kita ketemu 5 tahun yang lalu, ada 3 tahun yang lalu stadium awal, datang kembali ke kita, ke kami, sudah stadium lanjut. Itu rentang waktu berapa bulan biasanya, Dedi? Itu kan ada 3 bulan, ada 3 tahun, ada 3 tahun, ada 5 tahun baru dia balik, itu. Waduh, lama sekali. Ya ada 4 tahun dia balik, ya sudah ada borok dan sebagainya. Artinya kesempatan kita memberikan yang terbaik pada pasien itu hilang. Seharusnya pada saat bertemu itulah kita harus eksekusi. Iya. Nah, memang kalau kita bicara mati itu bukan hak kita kan. Betul. Paling tidak secara teori, stadium 1 kita garap, kita eksekusi terapi dengan baik. Harapan kita secara teoritis panjang seperti saya katakan tadi. Orang-orang stadium 1 sampai sekarang dia baik kok. Tuh. Ada berpresentase kita punya di Bali, misalnya mungkin guru kami Prof. Satu banyak yang stadium awal sampai sekarang kan tetap ya. Iya. Tetap kita komunikasi kok. Sampai ya, sudah lewat 10 tahun, 15 tahun sudah. Kalau ada keluhan baru datang gitu. Ya. Iya. Ceritanya begitu ya, mungkin tidak bisa apalagi pengalaman. Iya. Nah, ini Dedi, dengan kanker payudara ini bisa dikatakan sebagai peringkat pertama dengan jumlah pasien terbanyak di Indonesia maupun di dunia. Apakah tersedianya atau jumlah dokter bedah onkologi yang ada di Indonesia sudah cukup untuk mengcover pasien-pasien ini, Dedi? Terima kasih pertanyaan. Kalau saya secara pribadi tidak cukup belum. Kami di Masih Bali kurang ya, masih Dedi? di Bali kami murid yang kurang. Contohnya kami di Sanglah saja, kita kewalahan juga. Meskipun kita berbanyak, tetapi pendukung lainnya, ya idealnya seidealnya ini kami tidak salah sekitar 200 dokter ahli bedah tumor di Indonesia. 200 berapa? Ada 204 atau berapa? Sedangkan penduduk Indonesia 270-an juta ya. Iya. Itu sudah sangat kurang. Sangat kurang. Nah, kami juga di center pendidik sini ingin terus mengepush supaya untuk dokter-dokter bedah umum itu masuk. Ya. Kita setelah itu balik ke daerah-daerah untuk menangani kasus-kasus kanker payudara atau kanker seperti yang lainnya supaya standar kita. Gitu. Jadi dokter-dokter pun termasuk kewalahan ya untuk menangani. Sangat kewalahan seharusnya. Kalau kita jujur berkata kewalahan banget kita. Ya, sama ngantri banyak. Kita tidak bisa menangani sesuai dengan waktu belum sarana prasarana. Gitu. Jadi kalau ini saya mohon maaf, peralatan prasarana yang tersedia di Indonesia, baik di rumah sakit atau di vaskes, apakah sudah terbilang cukup, Dedi? Kalau bilang cukup ya, tetapi kalau segi serang teknologi kita kurang, belumlah seperti di luar sana ya, di luar sana. Pengalaman kami di luar sana memang secara teknologi kita agak kalah kita. Tetapi dari teknik penanganan pembedahan ya kita sebetulnya hampir tidak terlalu berbeda kan, teknik pembedahan kita ya. Tapi kita kan juga standar, kita juga belajar dari mereka. Tetapi dari segi teknologi mungkin juga kita mungkin pemerintah belum bisa menyiapkan secara
maksimal juga seperti itu kan, seperti di luar. Iya. Bahkan masih rumah sakit tidak santokan saja radioterapi saja kita di Bali Kalang Kabut kan. Tidak Betul. semua rumah sakit punya kan. Iya. Sedangkan kasusnya yang betul-betul membutuhkan radioterapi kan. Gimana caranya kita memberikan maksimal? Kan tidak. Harus ngantri sampai lama kan begitu ceritanya. Nah, artinya apa? Berarti kan belumlah kita maksimal memberikan pelayanan ya, baik dari segi aspek fasilitas ya, sarana prasarana maupun dari segi kita tenaga medis. Barangkali begitu. Iya. Nah, Dedi kan bertugasnya di poli bedah onkologi. Sanglah kan? Sanglah, Rumah Sakit Sanglah. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini, apakah ada peningkatan jumlah pasien kanker, Dedi, yang berobat ke poli? Oh iya, ada. Tapi ada data sebetulnya saya ada apal ya. Ada peningkatan. Kunjungannya juga banyak. Menurut kami, kesadaran untuk masyarakat untuk datang berobat ke Sanglah tentang kasus-kasus kanker payudara khususnya sudah lumayan bagus. Ya. Berarti jumlah meningkat itu bukan cuman karena penderitanya bertambah, tapi kesadarannya juga meningkat ya. Artinya begini, dulu kan dia tidak sadar bahwa kemana dia berobat. Iya. Maksud dia ada penjualan di sini, ya paling sekarang kita masih kenain orang lain dan bagaimana masih ke tempat yang lain, bukan ke rumah sakit. Sekarang hampir sudah banyak ya ke rumah sakit, meskipun masih ada di luaran sana yang belum datang ke rumah sakit. Kemarin sudah datang ke emergensi sebelum tersentuh rumah sakit. Sama sekali. Dia datang belum kosongan artinya. Iya. Dia datang sudah kondisi tidak baik, ada tumor di payudara, ke UGD, tapi belum ada diagnosa. Tapi kondisi sudah ada ulkus, ada borok dan sebagainya gitu. Itu ceritanya. Berarti kan masih ada di luaran sana. Nah, itu adalah untuk menangani itu menurut saya sih harus edukasi yang betul-betul konsisten kita ke daerah-daerah memberikan edukasi. Supaya mereka mengerti. Iya. Sehingga kita harapkan pertolongan yang kita berikan maksimal untuk kasus-kasus kanker. Iya. Nah, bagaimana peran dengan seperti puskesmas atau rumah sakit yang ada di daerah-daerah? Ya, puskesmas sebagai Vaskes 1, Dedi. Ya. Apa peran yang diharapkan di sana terhadap kasus kanker? Ya, sebetulnya di sana kan perannya edukasi juga. Pencegahan kan? Iya. Pencegahan. Paling tidak edukasi. Menurut kami, untuk menangani kasus kanker yang terbaik adalah edukasi. Iya. Edukasi pendidikan itu adalah senjata yang ampuh untuk menangani kasus kanker. Berarti masyarakat harus betul-betul diedukasi ya, Dedi? Betul, harus diedukasi. Jadi caranya bagaimana kalau seperti itu? Ya, sebenarnya kita harus masuk program kan. Iya. Sama Mursuar pernah juga bercerita bagaimana kita kalau masuk program kayak kita menekan angka penambahan penduduk kan, ya kalau keluar berencana. Kita masuk ke pelosok-pelosok membuat kader, ya, kader tentang pengetahuan tentang kanker, tumor kanker, ya. Sehingga mereka tahu tatkala ada benjolan di badannya yang sudah jelas ya, dia datang ke tempat pengobatan yang benar, tepat gitu ya. Sehingga di awal kita sudah menemukan suatu kasus yang awal. Sehingga harapan kita pengobatan yang tepat di awal, harapan kita bersama baik pasien maupun dokternya menjadi tercapai. Kan? Iya. Itu sebetulnya kita harapkan. Berarti petugas-petugas di puskesmas, di Vaskes 1 terutama itu seperti jadi ujung tombak ya? Iya, ujung tombak. Mereka sudah tahu kok juga. Kita pendidikan itu ada dokter, ada paramedis, paramedis, dan kita didik juga mereka tentang kanker tumor. Tapi mereka kan tidak itu saja tugasnya mereka di situ. Iya, betul. Tak sempat barangkali hanya fokus yang mungkin infeksi dan sebagainya. Tapi prostat kanker mungkin dia sempat, tetapi kan memberikan penjelasan edukasi sekali kan belum tentu terima. Berarti, edukasi kan tidak butuh waktu. Paling cuma membuatkan rujukan seperti itu ya. Memang alangkah baiknya kalau sudah mampu buat rujukan. Iya. Suatu tumor di awal ke rumah sakit yang lebih besar. Iya. Tapi kalau belum tentu bisa merasa menerima karena edukasi tidak bisa kita lengkap memberikan. Di samping itu cuma sekali aja belum tentu mau si masyarakat kita. Berarti benar-benar harus mengedukasi ini menjadi tugas utama ya. Kalau saya berkata kami yang sudah bekerja di sini ya, edukasi, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh ya untuk melawan kanker.
Ya. Itu. Nah, ini Dedi, kecemasan itu semacam sesuatu yang tidak bisa lepas dari cancer, karena banyak yang mengalami kecemasan. Nah, bagaimana atau apa yang diharapkan atau apa yang bisa dibangun dengan dokter spesialis jiwa? Apa peran dokter spesialis jiwa yang diharapkan di sana? Apakah penting? Bukan penting, sudah terbentuk kok. Oh, sudah ada. Iya, kalau penanganan kasus-kasus yang namanya paliatif, ya, yang goalnya ada quality of life, ya, psikiater ada di situ. Berarti kematiannya benar-benar dipersiapkan kematian yang baik. Iya, bukan itu. psikiater saja, itu ada tim dokter bedah onkologi. Kalau emang kasusnya jaringan lunak, kalau di situ ada psikiater kan, terus ada dokter-dokter yang terlibat penyakit penyertanya lain, ya. Itu ada apa namanya, yang rohaniawan ada di situ. Di situ mereka menyiapkan, mengedukasi, memberikan ya pengertian seperti yang kita katakan tadi, belajar menerima, bersyukur, ya. Mungkin lebih tadi kalau kita ngomong itu anugerah, mungkin berat menerima itu kan. Kok itu dikatakan anugerah kan gitu kan. Boleh lah, boleh apa saja boleh. Menurut saya sih sudah belajar menerima bahwa itu adalah semuanya adalah anugerah. Ya, betul. karena semua anugerah. Beliau menciptakan kita ini ya ada anugerah. Ya. Senang, itu beliau juga memberikan kita senang. Sakit juga beliau memberikan, sedih juga beliau. Di akhir awal ayat kita mati juga beliau. Lantas bagaimana kita? Yang mana kita namanya anugerah, apa yang suka-suka, sedang-sedang saja anugerah. Boleh memilih? Tidak kan? Itu modelnya. Filosofi saya, pandangan hidup saya seperti itu. Mesti harus kita kelola dengan baik. Anugerah beliau. Berarti pendampingan terhadap pasien kanker itu sampai menjelang akhir hayat ya, Dedi? Iya. Seidealnya harus begitu ya. Kadang kita bisa itu mendoakan juga, memberikan doa supaya ya toh juga beliau akan dipanggil, kita sering juga supaya damai gitu kan. Ya, gitu. Jadi kita istilah breaking bad news menjadi breaking news gitu ya. Meskipun dia terus sakit, dia beri pencerahan, dia bisa menerima ya, dia sudah menyiapkan diri dan sebagainya, barangkali meskipun susah, tapi arahnya ke sana. Termasuk keluarga juga ya? Ya, termasuk keluarga kita menyiapkan keluarga. Jadi tugas seorang dokter bedah onkologi itu luar biasa ya, Didi ya. Jadi tidak semata-mata menangani penyakit kanker juga. Ya, sebetulnya sih bukan dokter bedah onkologi aja sih, semua dokter sebetulnya tidak hanya menjalankan fisiknya juga ya. Ya, psikologisnya juga harus kita tetap berdampingan itu ya. Jasmani rohmani harus berdampingan di situ. Nah, sejauh mana kemampuan kita itu tergantung kita kan. Ya, makanya sekarang dari segi menangin kanker itu kan kalau sudah stadium lanjut kan ada tim paliatif kan, ada tim paliatif. Disitulah duduk bersama, memberikan edukasi supaya pasiennya bisa menerima, ya. Berpulang dengan damai. Itulah. Ya, ini selama Dedi menjadi dokter spesialis bedah onkologi dan merawat pasien, pernah nggak Dedi menyarankan pasien untuk pergi ke psikiater? Kalau kasus-kasus yang masih kita bisa memberikan motivasi ya, motivasi yang bisa memberi motivasi gitu sih tidak sampai ke situ ya. Kalau memang berat-berat ya, nah jadi tetap disarankan memang berat banget ya, kita sarankan sana. Ada memang tidak nerima dia, tidak nerima, kita sarankan ke situ. Tetapi kalau kita di rumah sakit sudah ada tim, tim namanya tim paliatif. Otomatis kalau sudah stadium 4 yang membutuhkan pendampingan, sudah masuk ke tim itu. Nanti satu persatu, kadang-kadang kita rapat grup-grup untuk bersama-sama memotivasi mereka. Memberikan semangat ya, untuk bisa menerima dan sebagainya. Berarti semua dokter yang terkait, jadi yang merawat seperti dokter bedah onkologi, psikiater, dan dokter yang lain lah yang terkait kalau ada penyakit penyerta. Jadi rapat bersama ya untuk menentukan tindakan itu. Jadi sebenarnya penanganannya sudah bagus ya, Dedi? Ya, menurut saya sih sudah cukup bagus ya. Bagus sudah. Kita sudah punya tim gitu. Ya, wah ini luar biasa betul-betul. Saya berobat untuk
mendapat kesembuhan lah Dedi ya. Dari kanker ini mendapat banyak pengalaman, banyak teman. Saya yang tadinya di rumah saja, jadi benar-benar merasa tidak sendiri. Apalagi dengan saya masuk grup juga, jadi merasa tidak sendiri. Jadi wah luar biasa. Jadi semacam punya hidup baru ya Dedi ya. Ya bagus. Itu motivasi yang bagus ya, motivasi yang bagus ya. Jadi penting sekali untuk membuka diri bagi seseorang yang dinyatakan kanker atau divonis kanker. Penting untuk membuka diri ya Dedi. Ya. Jadi harus betul-betul belajar mengendalikan stres ya. Ya. Mengendalikan emosi kita. Ya. Itu memang itu susah. Kalau dulu kan dianggap tabu Dedi kalau berbicara tentang kanker itu. Kalau sekarang bagaimana? Harus lebih terbuka ya Dedi ya? Iya, kalau kita sembunyi sendiri kan tidak mungkin ya. Memang dulu tidak boleh kan? Iya. Tapi sekarang kan beda. Zamannya beda. Sekarang dokter pun dengan pasien itu bukan dulu kan one way kan? Ya. Dokternya dia. Sekarang tidak. Semua keputusan pengobatan, keputusan penyakit yang dijelaskan oleh pasien, apapun itu dijelaskan oleh dokter, pasien yang memberikan keputusan. Mau berobat apa dijelaskan oleh dokter, pasien nanti akan memutuskan. Oh, semacam dikasih pilihan ya? Ya, bukan pasien pilihan loh. Begini loh, Ibu, Bapak, sakit berdasarkan data ya yang ada dari keilmuan kami, sakit Ibu atau Bapak ini, yang itu kan? Ya, penanganannya ini, ya, risiko-risikonya itu, gitu kan? Ya. Berikut resiko juga disampaikan ya? Disampaikan, itu, ya, untung rugi disampaikan juga. Nah, sekarang keputusan itu ada di tangan ibu atau bapak memilih pengobatan itu. Sekarang kita harus ya hak pasien itu. Jadi tidak semata-mata dokter yang langsung menentukan. Tidak, sekarang bukan itu. Jadi benar-benar kalau boleh saya katakan hak pasien itu benar-benar diperhatikan sekarang. Betul. Ya Dedi ya. Sekarang ada patient preference namanya. Ya, sudah pilihan kita. Ini ya menurut keilmuan kami ini yang terbaik. Ya, ini pilihan pertama, pilihan kedua, ini dia. Sekarang Ibu silahkan. Tuh, contoh. Ada kasus artinya kanker payudara. Ya. Dia ingin mempertahankan payudaranya. Ya. Tetapi layak juga dipertahankan. Tetapi pendukung untuk radioterapi tidak ada di tempat. Kalau kita menyarankan lebih baik mastektomi, karena pendukung radioterapinya tidak ada di tempat. Kecuali ibu mau keluar, ibu mau keluar, tidak. Terus gimana? Tapi payudara masih saya tetap pertahankan. Nah, nanti ibu milih itu. Risikonya apa? Kalau ibu tidak mau mencari terapi tambahan sinar risiko kambuhnya tinggi. Kalau ibu mau langsung diangkat payudaranya, risiko kambuhnya rendah. Payudara ibu tidak hilang. Kan gitu kan? Itu ada kasus-kasus begitu. Jadi benar-benar terbuka Kasihlah kita mau milih dia. Silakan ibu. Tuh. Saya pertahankan payudara, saya akan kerjakan. Tetapi tanggung jawab ibu untuk mencari sinar. Kemana? Terserah ibu, ke Jawa, kemana ada. Akhirnya dia berusaha mencari. Dia berusaha cari, dapat dia. Bagus akhirnya. Tujuan dokter pilihannya pertama. Tapi dia juga senang gitu loh. Itu salah satu bentuk edukasi kepada pasien. Iya, kita harus serahkan mereka. Ada yang begitu. Ada beberapa kasus kami seperti itu. Silahkan. Ada yang memang dari awal, tidak. Saya mau mastektomi. Ada kok. Orang educated itu orangnya. Intelektual. Karena dia biasa aman gitu. Ya kita kerjakan. Kita sudah belahin 2, 1 ini, 1 ini, 2 ini, 2. 1, 2. Ini untung rugi. Karena dia merasa masih saya harus ke Jawa, Jakarta. Sudahlah ini yang lebih aman. Toh saya sudah tua. Jadi merasa tidak ada masalah. Punya payudara 1. Udah tua gitu. Oh sudah, kita kerjain gitu loh. Semuanya ada keputusan di mereka. Tapi kita wajib memberikan. Itu Budayu. Aduh, ini benar-benar. Terima kasih banyak, Dedi. Ini saya benar-benar merasa seperti kuliah ya. Banyak sekali ya.
pengetahuan yang saya dapatkan. Terima kasih Dedi, semoga tidak bosan-bosan kita undang kembali ke studio. Semoga semua ini benar-benar bisa membuka wawasan, tidak hanya saya, juga membuka wawasan teman-teman yang menyaksikan acara ini. Baik, saya sekarang menutup acara. Terima kasih kepada Dedi yang sudah hadir. Terima kasih kepada Tuhan juga, saya lupa berterima kasih kepada Tuhan sudah memberikan kelancaran. Jadi perbincangan ini benar-benar menarik dan saya sebenarnya agak tegang juga sih karena saya adalah survivor surveillance kanker payudara begitu. Jadi baik teman-teman, terima kasih. Mungkin boleh saya titip pesan Ya, untuk Dedi. masyarakat. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini diskusi ini ya bisa memberikan arti baik hasil yang baik untuk masyarakat khususnya di Bali dan umumnya mungkin di mana yang bisa mendengarkan, yang bisa menonton melihat ini acara ini. Yang saya titip pesan sebetulnya apa yang saya diskusikan tadi bahwa untuk menangani kasus-kasus kanker senjata yang paling ampuh adalah pendidikan. Itu senjata paling ampuh untuk menangani kasus kanker. Artinya masyarakat tahu tentang kanker, kemana harus berobat. Itu kunci utamanya. Makin awal kita menemukan satu kasus kanker, semakin bagus hasilnya. Mungkin itu yang saya titip pada masyarakat, bahwa pendidikan, edukasi adalah alat yang paling ampuh untuk menangani kasus kanker. Terima kasih Bu Dayu. Iya, terima kasih atas waktu dokter. yang diberikan. Saya juga berterima kasih Dedi sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio Diskoria. Baik teman-teman, itulah tadi perbincangan saya dengan Dr. Iketut Widiana, spesialis bedah onkologi. Banyak sekali yang kita dapat dari beliau yang tadinya kita sangka berakibat buruk, ternyata tidak. Yang kita sangka benar, ternyata tidak. Yang kita sangka salah, ternyata itu benar. Baik teman-teman, demikian perbincangan saya dengan Dr. Iketut Widiana, spesialis bedah konsultan onkologi. Banyak sekali yang kita dapat, yang saya dapat juga dari perbincangan bersama beliau. Terima kasih atas kesempatan ini, Dedi. Dan izinkan saya pamit dan undur diri. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk semua teman baik dimanapun berada.